Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sebelumnya apa kabar ke teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat kayak ini. Pada belum makan ya? Ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelumnya siapa yang nggak hadir pada perkuliahan saat ini? Prabowo. Ustaz Pak. Prabowo Pak. Ya. Bilkis. Asik. Bilkis Pak. Soeharto Pak. Soeharto. Kenapa nggak masuk? Sakit Pak. Sakit Pak. Oh, masuk sakit. Semoga yang sakit kita doakan agar cepat sehat. Amin. Kita bergandengan tangan dulu. Kepada teman-teman boleh berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking terakhir. Oke Pak. Nah, jadi kalau aku menyebutkan sesuai instruksi, kalian meloncat sesuai yang aku katakan ke depan gitu ya. Kalian loncat ke depan, kalau aku bilang ke belakang, ke belakang. Kalian yang tidak sesuai, nanti aku bilang juga yang tidak sesuai instruksi gitu. Misalnya aku bilang ke kiri, kalian ke kanan gitu ya. Ya. Nanti aku bilang sesuai instruksi, kalian bilang siap ya. Ya, siap. Sesuai instruksi. Siap. Ke depan. Ke depan. Ke kiri. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan. Tidak sesuai instruksi. Siap. Ke kiri. Ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Ke belakang. Ke depan. Ke depan. Ke belakang. Dan beri aplaus kepada kita semua. Ya. Di minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Tentang akhlak Pak. Jadi akhlak itu gimana kemarin? Jadi kita tuh harus berbuat baik Pak. Ya, betul. Nah, sekarang kita akan membahas tentang etika bermedia sosial. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu media sosial? Enggak Pak. HP Pak, HP. HP paling Pak. Apa perbedaan teknologi sama media sosial? Ada yang tahu nggak? Kalau teknologi itu alatnya, kalau media sosial itu sistemnya. Ya, betul. Kalau teknologi atau digital itu seperti HP gitu ya, laptop, komputer dan sebagainya. Nah, sedangkan media sosial itu adalah alatnya gitu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram ya. Itu adalah sebagai alat komunikasi kita. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Media sosial telah mengubah gaya hidup manusia yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya sekat, ruang dan waktu. Dan itu, kalau kita berbicara offline gitu ya, tatap muka, itu kan kalau mau nanya kabar kita harus ke rumahnya gitu misalnya ya. Kita harus ke Cikalong misalnya, ke Jawa ke Banten misalnya kan untuk nanya kabar sebelum adanya media. Nah, sekarang ini kita dipermudahkan yaitu menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan sebagainya. Pengguna media sosial terutama generasi kita saat ini yaitu generasi Gen Z perlu memperhatikan etika berkomunikasi seperti menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, tidak membuli satu sama lain dan menghargai teman-teman kita. Nah, etika berkomunikasi di media sosial penting untuk menciptakan keharmonisan hidup kita dan menghargai sesama pengguna media sosial. Nah, di sini teman-teman menggunakan media sosial semua. Gunain Pak. Enggak Pak. Apa? Enggak, kenapa?
gitu. Amin. Kan doain ya Pak. Nanti ada iPhone. Nah, di sini ada pengertian media sosial. Yang pertama adalah definisi menurut kontemporer, yaitu media sosial adalah jaringan sosial yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa adanya sekat dan ruang waktu. Dan juga media sosial adalah identitas konsep munggah. Media sosial adalah sarana pembentuk citra diri, yaitu cara kita membalas balasan chatan ataupun komentar yang menentukan bagaimana orang lain menghargai kehormatan diri kita. Nah, yang terakhir adalah media sosial adalah sebagai yaitu interaksi digital adalah interaksi bahasa, karena apa yang kita katakan, apa yang kita komentari di media sosial itulah bentuk wajah kita. Misalnya kita sering menghujat orang lain ya di media sosial, berarti kita tuh orangnya suka membuli gitu. Iya Pak. Kalau kita suka memberi saran gitu ya, berarti kita orangnya suka sharing, berbagi ilmu gitu. Astagfirullahaladzim. Pak, marahin Pak. Iya Pak, benar Pak. Ambil Pak HP-nya Pak. Tidak bijak bermedia sosial Pak. Selanjutnya adalah contoh apa kita ingat perbuatan buruk dalam bermedia sosial kepada anak di peserta untuk membaca. Yang pertama, contoh perbuatan buruk dalam media sosial. Yang pertama ada sarkasme dan penghinaan. Hasil riset menunjukkan penggunaan kata kasar atau sarkasme sebagai luapan kekesalan yang sering terjadi antar teman sejawat. nah itu ya, menurut riset itu pengguna media sosial itu banyak yang terkena kasus sering menggunakan kata-kata kasar dalam berkomentar ataupun dalam chatan gitu ya. Contohnya apa? Komen-komen itu yang di media sosial Bikin speaker ini pakai muka cuman. ya pokoknya agak kurang dikit bangun gitu ya, kayak gitu. Ya, yang kedua contohnya adalah oversharing dan privasi kepada sikap. Persering mengunggah foto orang lain tanpa izin atau membagikan data pribadi yang membahayakan, seperti membuat stiker tanpa izin, Pak. Oh, Nah, itu ya, menggunakan sosial muka teman, aib teman ya. Iya, Pak. Tanpa izin. Iya, maaf apa Pak. itu Pak? Apa? Siapa itu? Nggak tahu. Nah, yang ketiga adalah cyberbullying. Cyber. Cyberbullying. Kepada Nurul coba Fatimah. Yang ketiga, Yang mana, Pak? yang ini cyberbullying. Ini itu menyerang fisik atau karakter seseorang di kolom komentar. Nah, semuanya siapa itu siapa menghina fisik gitu. Oh, contohnya misalnya, asik foto. Ini kamu hitam. Ya seperti itu. Jaya hitam kayak Apa lagi? ya seperti Jaya hitam. Itu pengalaman Pak. Nah, jadi itu yang seperti itu tidak boleh ya. Iya. Ada juga penyebaran hoax gitu, berita hoax gitu ya. Misalnya presiden meninggal gitu ya. Tidak boleh kayak gitu. Misalnya jika IKN mengkerak gitu. Padahal kan lagi dibangun gitu ya, lagi di prosesnya. Apa? Biasanya Iya, Pak. ya itu nggak tahu sih berita apa gitu. MBG keracunan. belum ada bukti juga. Lanjut Pak. Yang terakhir adalah interupsi dan etika waktu. Terkadang tuh kita itu ngecek seorang ataupun mengenai proses seorang itu tanpa adanya sopan santun gitu. Misalnya spam gitu ya, PPP dari jam 1 sampai P jam itu 4. apa Pak? P. Nggak tahu P itu apa ya? Punten. Ya punten misalnya ya, P tapi dari jam 1 sampai jam 2 itu
ngetik P gitu ya, supaya banyak itu cetan. Dan juga menghobi di jam istirahat tanpa urgensi gitu ya. Ya, Pak. Terkadang nelpon di tengah malam jam 12 gitu ya. Pas diangkat Banyak tidur. ternyata minjem uang 10.000 gitu. Nah, Kayak siapa? Manawi. Nah, yang kemudian adalah solusi ataupun cara mencegah hal yang seperti contoh yang sebelumnya tadi. Yang pertama adalah self correction, yaitu membaca ulang teks sebelum dikirim agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi itu kalian saat mau mencet seseorang itu lihat dulu apakah ada kata-kata kasar atau yang menyinggung teman kita. Yang kedua adalah identifikasi diri. Contohnya seperti apa itu yang kedua? Identifikasi diri. Seperti kita ngechat guru Pak, sebelum ngechat kita tuh harus memperkenalkan diri dulu, terus urgensi kita ngechat dia tuh mau apa. Kayak pakai redaksi aja sih Pak. Oh, ya betul. Kita memperkenalkan diri kita gitu ya. Dan kata-kata yang sopan gitu untuk memulai pembicaraan. Nah, yang ketiga adalah ada bertanya, yaitu menggunakan kata mohon maaf atau izin bertanya sebagai strategi kesantunan. Nah, kalau mohon maaf atau izin bertanya itu agak formal ya gitu ya. Bisa di apa ya? Mau nanya nih gitu bisa juga gitu. Nggak perlu baku-baku banget gitu ya, nggak perlu formal banget. Yang penting niat kita itu sopan dan nggak menyinggung lawan bicara. Selanjutnya adalah konfirmasi bukan konfrontasi, yaitu jika ada masalah selesaikan dengan cara pribadi, jangan kalau ada masalah berdua gitu kita umumkan di grup gitu ya. Atau Ya, di grup. terus sunnah sindir. Ya senang sindir gitu. Itu cukup dengan PC. Ada yang tahu PC apa? Pribadi chat, Pribadi chat dan DM. privacy chat. Yaitu dua macam. DM apa, Pak? DM. Diamond. Dialog. Dialog message tadi. Dialog ya. Bukan berdebat di grup ataupun di kolom komentar gitu. Nah, yang terakhir adalah penggunaan emotion. Itu menggunakan emot gitu. Kalau lagi ketawa ya gunakan emot lagi senyum gitu ya. Kalau lagi sedih ya bikin video sedih gitu ya. Ataupun kalau mau santun apa yang stiker gini itu apa namanya? Mohon maaf gitu. Ataupun blunder gitu. Nah, ini adalah dalil etika dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah ada berbicara kepada saudara Alex. Mohon dibaca yang ini sama yang bawah. Ada berbicara kaulan layyina, berbicara lemah lembut dalam surat Quran surat Toha ayat 44. Meskipun di internet jangan kehilangan kelembutan hati. Terus larangan menghina, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Dasar larangan bullying dan sarkasme, Pak. Udah, Pak. Ya, kita beri aplaus kepada teman kita yang sudah membaca. Nah, selanjutnya saya ingin meminta kalian bikin mapping tentang etika dalam bermedia sosial, yaitu bikin masalah yang terjadi di lingkungan kalian. Terus kalian bikin cara memecahkan masalah tersebut. Itu dua itu aja. Nah, yang bagian sini menjadi kelompok 1, yang ini menjadi kelompok 2. Nah, mulai dari sekarang 10 menit cukup nggak? Cukup Pak. Ya. Betul.
Udah 10 menit ya, udah 10 menit. Udah, yang kelompok 1 udah? Udah Pak. Presentasi berarti ya. Kelompok 2 udah? Udah Pak. Nggak ada kendala nggak? Enggak Pak. Nggak ada. Nah, kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan untuk menjelaskan. Cepet dong, cepet. Balik ya. Udah. Jadi Bapak, yang aku temuin tuh di sini ada perbedaan sosial itu ada anak yang menyebarkan hoax gitu Pak. Nah, solusinya tuh kita tabayun dulu Pak. Jadi kayak kita tuh cari informasi dulu yang benar gitu. Terus Udah. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Dikasih apa? kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Anda semangat sekali lagi. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, selanjutnya ada video. Bentar aja. Oh, tadi saya video. Oh, nggak bisa. Ya udah, kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi itu sharing dulu chat kita sebelum kita sharing. Pikirkan jangka panjang dari setiap postingan karena jejak kita tidak bisa dihapus sepenuhnya. Integritas digital. Jadi itu orang yang berilmu dan beriman akan terlihat dari cara apa yang dia gunakan dari jempolnya itu, apa yang dia ketik dari jempolnya, kita tahu orang itu beriman atau tidak. Yang terakhir adalah pesan penutup. Media sosial adalah ladang amal. Jika digunakan untuk kebaikan, yaitu dakwah dan silaturahmi, namun bisa menjadi ladang dosa jika lisan digital kita tidak terjaga, yaitu sering menghujat, bully dan sebagainya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk terakhir, terima kasih kepada semuanya. Besok kita akan membahas tentang etika dalam dunia kerja ya. Nah, sekian, terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan doa akhir majelis.